selamat datang di podcast Suka-Suka, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Aku Fitri dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup berat tapi sering juga terjadi di kehidupan nyata tentunya, yaitu antara perasaan dan pendidikan. Mana sih yang sebenarnya yang lebih penting? Dan spesial banget untuk hari ini aku nggak sendirian, tapi di sini kita kedatangan seseorang dan kebetulan orang tersebut adalah teman saya sendiri yang memiliki cerita unik dan tentunya sangatlah inspiratif ya teman-teman. Nah, di saat banyak teman sebayanya yang sudah memilih untuk menikah muda dan sampai ada juga yang sudah punya anak, tapi teman saya itu malah memilih untuk fokus ke kuliah dan meniti karirnya. Oke, Mbak Anis, makasih ya sudah datang di acara podcast pada hari ini. Sebelumnya, coba Mbak Anis perkenalkan sedikit tentang Mbak Anis. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa Rianti, bisa dipanggil Anis. Di sini aku sedang menuntut ilmu di salah satu universitas di Madura, yaitu Universitas Trunojoyo Madura. Oke, kita langsung saja ya Mbak Anis ya. Kita mulai dari yang umum dulu ya teman-teman ya. Jadi sekarang itu kan banyak banget ya fenomena tentang anak muda atau dari teman-teman kita, kan ada yang lebih memilih untuk nikah muda, ada yang juga sampai sudah punya anak dan fokus dengan keluarganya. Nah, menurut Mbak Anis, bagaimana sih tanggapan dari fenomena tersebut? Wah, itu sangat komplit ya, Fit. Tentang nikah muda ya. Menurut saya pribadi, orang-orang itu masih memiliki urusannya masing-masing. Ada beberapa faktor yang mendukung. Misalnya nih dari sosial media. Nah, mungkin sekarang di sosial media ini masih cukup lumayan banyak yang menikah di usia mudanya, sehingga mungkin mereka ini terdorong untuk ikut menikah di usia muda tanpa mereka sadari mungkin bagaimana nanti hidup setelah menikah, ekonominya bagaimana, seperti itu. Dan juga mungkin mereka di sini faktor keluarga, mungkin keluarganya ingin cucu, ingin segera memiliki cucu, dan mungkin ingin membantu perekonomian keluarganya. Dan akan tetapi di satu sisi juga ada orang yang memang fokus untuk pendidikan dan juga karirnya, karena mungkin mereka di sini ingin masa depannya lebih cerah, mungkin seperti itu, lebih baik seperti itu. Nah, jadi saya sendiri tidak bisa menghakimi lah, setidaknya mereka harus kuliah dulu, harus menuntut pendidikan, ataupun mereka harus menikah muda. Jadi karena mereka di sini mempunyai urusannya mereka masing-masing ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau kita tarik ke tema besar untuk topik hari ini, yaitu antara pendidikan dan perasaan, itu kan merupakan dua pilihan yang begitu ditarik ulur ya tentunya ya Mbak Anis ya. Untuk perasaan kan itu juga butuh waktu dan butuh komitmen, sedangkan di sisi lain untuk pendidikan itu kan merupakan suatu investasi untuk masa depan. Nah, jadi menurut Mbak Anis, pernah nggak sih Mbak Anis itu merasa galau gara-gara dari dua pilihan itu? Galau ya? Tentu sih ya, karena aku juga manusia ya, pasti ya galau. Akan tetapi antara perasaan dan juga pendidikan harus ada rasa untuk menyeimbangkan keduanya. Ada saatnya kita harus fokus ke pendidikan dan juga ke perasaan. Karena saya yakin kalau kita memilih keduanya itu tidak akan bisa. Jadi kita harus memilih antara pendidikan dan juga perasaan. Nah, jadi untuk saat ini aku tidak terlalu memikirkan perasaan ya, karena emang tujuanku yang awal tadi, yang sudah aku bilang tadi, aku masih fokus ke pendidikan juga dulu untuk menunjang karir yang lebih baik. Kalau Anis di sini boleh milih antara dua pilihan tadi, itu lebih milih yang mana? Waduh, ini pilihan yang sangat sulit ya. Tapi untuk sekarang ini aku lebih memilih ke pendidikan, karena kan itu memang tujuan awalku terlebih dahulu, dan
memang duduk di bangku kuliah di sini tidak menjamin aku menjadi orang yang sukses, akan tetapi setidaknya dengan adanya pendidikan di sini aku menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena dengan untuk pendidikan di sini kan bukan hanya ilmunya saja yang bertambahkan, tetapi bisa teman ataupun pengalaman juga. Jadi aku lebih memilih pendidikan terlebih dahulu. Kira-kira ada saran tidak untuk teman-teman kita yang di luar sana yang sedang bingung akan dua hal pilihan tadi, lebih ingin mengedepankan percintaannya, perasaannya, atau malah bingung ingin mendahului pendidikannya? Bagaimana Mbak? Oke, untuk teman-teman di sana ya, pesanku hanya satu, yaitu fokus dulu ke tujuan awalmu. Jangan terpengaruh oleh omongan-omongan orang lain. Ingat, prioritaskan yang menurutmu itu yang terpenting untuk bagimu, dan jangan lupa harus ada antara keseimbangan dan juga keputusan yang bijak untuk mengambil setiap keputusan yang ada di dalam hidupmu, karena kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi ya pesanku teman-teman di sini, jangan sungkan untuk meminta saran ke teman terdekat, tentunya seperti aku ke Fitri ini, untuk apabila sedang mengalami kebingungan misalnya, karena mungkin teman dekat kita ini kan bisa memberikan solusi seperti itu untuk kita bagaimana ke depannya seperti itu. Tapi untuk keputusannya ada di diri kita sendiri. Jadi pertimbangkan dengan matang-matang sebelum mengambil keputusan. Seperti itu, Mbak. Oke, obrolan yang begitu jalan ya untuk tema kali ini. Terima kasih untuk Mbak Ani sudah mau sharing ya tentang pemikirannya tadi, yaitu terkait perasaan dan pendidikan. Nah, buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast Suka-Suka di sini, semoga bisa diambil dari cerita yang sudah diberikan oleh Mbak Ani. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Suka-Suka di episode kali ini. Selamat jumpa di episode selanjutnya.